Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي Alhamdulillah Allazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi adada ma fi ilmik salatan daimatan bidawami mulkik. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsiya bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wastami'u ma qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas salata tanha 'anil fakhsya'i wal munkar. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang, Allah yang Maha Pelindung. Hari ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, taufik dan hidayah sehingga bisa menunaikan ibadah salat Jumat ini. Semoga ibadah kita selalu diterima dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi pengikutnya yang setia, mendapat syafaatnya dan bersama-sama dengan Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah.
Salat adalah satu ibadah yang mempunyai multi ibadah di dalamnya secara terintegrasi. Artinya ketika orang melakukan salat, dia melakukan banyak amaliyah di dalam ibadah salat itu. Paling kurang ada 5 nilai, ada 5 ibadah yang terintegrasi di dalam salat. Yang pertama, salat itu membaca Al-Quran. Yang kedua, salat itu berzikir. Yang ketiga, salat itu berdoa dan bersalawat. Yang keempat, salat itu berfikir. Dan yang kelima, salat itu bergerak. Yang pertama kita coba hayati, salat itu adalah membaca Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran belum tentu dia salat, tapi ketika orang salat pasti dia membaca Al-Quran. Dan hebatnya membaca Al-Quran di dalam salat dengan di luar salat itu nilainya beda. Imam Ali karamallahu wajhah dalam kitab Nasaihud Diniyah ada menyebutkan bahwa membaca Al-Quran di dalam salat itu setiap huruf 50 hasanah, fi kulli harfin khamsuna hasanah. Kalau di luar salat satu huruf 10 hasanah. Tapi ketika dibaca Quran itu di dalam salat, fi kulli harfin khamsuna hasanah. Khamsun 50 kebaikan, 50 pahala, 50 berkah, 50 hasanah. Kita tahu alif lam mim itu tidak satu huruf. Walakin alif harfun, lam harfun, min harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi minimum ketika kita membaca alif lam mim itu sudah 150 hasanah yang kita dapatkan. Dan kita bisa bayangkan berapa huruf ayat-ayat Al-Quran yang kita baca setiap harinya. Membaca Al-Quran di dalam salat juga menjadi terapi, menyembuhkan penyakit-penyakit hati di dalam kita, di dalam hati, dalam jiwa kita. Karena memang Al-Quran diturunkan sebagai syifa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Dan tidaklah kami menurunkan Quran ini, kata Allah, kecuali sebagai syifa, penyembuh, rahmah dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Tapi bagi orang-orang yang zalim itu menjadi kesulitan dalam kehidupannya. Kaum muslimin rahimakumullah, sombong, merendahkan orang, merasa diri paling hebat, itu akan hilang ketika kita membaca Al-Quran di dalam sholat. Iri, dengki ketika kita jengkel, benci sama orang yang mendapatkan nikmat, kemudian kita ingin menghilangkan nikmat itu akan hilang. Ria, beribadah hanya ingin dipuji orang, beramal hanya ingin popularitas, ada udang di balik batu, pamrih dengan ibadahnya, itu akan hilang dengan cara kita membaca Quran di dalam sholat. Subhanallah, sholat adalah keajaiban bagi kita. Yang kedua, sholat adalah zikir. Orang berzikir belum tentu dia sholat, dia zikir-zikir saja. Tapi kalau orang sholat, dia pasti berzikir. Dan zikir dalam sholat ini zikir-zikir pilihan, bukan zikir sembarang, bukan zikir yang dibuat oleh ulama, kiai, tapi zikir yang dibuat oleh Allah, yang diajarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Zikir tasbih, zikir tahmid, itu adalah zikir yang ringan di lidah, berat di timbangan, dicintai Allah yang Maha Rahman. Kalimatani khafifatani fil lisan, sakilatani fil mizan, habibatani 'inda Rahman. Ada 2 kalimat, kata Nabi, yang ringan di lidah, enteng di lidah, tapi sakilatani fil mizan, berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Habibatani inda Rahman, dan 2 kalimat itu sangat dicintai, disayangi Allah yang Rahman, yang Maha Pengasih.
Maha Penyayang. Apa itu? Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Tasbih dan tahmid. Maha suci Allah. Ya. Dan segala puji hanya untuk Allah yang Maha Agung. Kalimat ini yang kita baca waktu ruku, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Tasbih, tahmid. Kalimat ini yang kita zikir pada waktu sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ringan di lidah, tapi berat timbangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karenanya salat adalah berzikir, dan zikir-zikirnya adalah zikir-zikir yang istimewa. Kaum muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, salat itu doa dan salawat. Orang berdoa, orang bersalawat belum tentu dia salat. Dia hanya berdoa. Tapi ketika orang salat, dia pasti berdoa. Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku. Warhamni, rahmati sayangi aku. Wajburni, tutup aibku, tutup kekuranganku ya Allah. Warfa'ni, angkat derajatku ya Allah. Warzuqni, beri aku rezeki ya Allah. Wahdini, beri aku petunjuk ya Allah. Wa'afini, sehatkan aku ya Allah. Wa'fu anni, maafkan aku ya Allah. Doa. Jadi ketika orang sholat itu dia berdoa. Ketika orang sholat itu dia bersalawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kita tahu, kita baca salawat 1 kali kepada Nabi, Allah akan memberikan kita salawat 10 kali. Jadi orang yang sholat itu pasti berdoa dan bersalawat. Kaum muslimin rahimakumullah. Yang keempat, sholat itu berfikir. Sholat kita akan menghafal ayat doa yang kita baca. Otak kita bergerak, otak kita berfikir. Ketika kita sholat juga kita memikirkan rakaat berapa sudah ini, menghitung kita. Ketika sholat kita juga menganalisa, memahami apa yang kita baca. Sehingga sholat itu berfikir. Berfikir itu adalah kunci untuk menjadi orang yang berilmu. Ilmu dan iman itu adalah syarat untuk kita diangkat derajat oleh Allah. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah itu akan mengangkat derajat seseorang kalau dia punya iman dan dia punya ilmu pengetahuan. Ilmu apa saja, yang penting itu ilmu bermanfaat bagi hidup dunia kita dan di akhirat kita. Yang terakhir, salat adalah bergerak. Salat tidak diam. Salat ada angkat tangan kita ketika takbiratul ihram. Salat ada ruku, salat ada sujud, salat ada duduk tawaruk, duduk akhir. Salat ada duduk iftiras, salat ada menggerakkan tubuh kita. Para profesor, para dokter sudah meneliti, semua gerakan salat itu akan bermanfaat kepada kesehatan kita. Duduk tawaruk, duduk akhir. Subhanallah, kalau kita baca, luar biasa manfaatnya. Ingin menghilangkan penyakit prostrat dalam tubuh kita dengan duduk tahiyat akhir, itu prostrat akan hilang. Dengan rukuk dan sujud itu akan memperkuat aliran jantung ke otak kita, sehingga orang yang sholat insya Allah dia tidak akan terkena penyakit stroke karena terhambatnya aliran darah dari otak, dari jantung ke otak. Setiap gerakan ini gerakan ajaib, bukan gerakan yang dibuat oleh guru olahraga. Ini gerakan Sidratul Muntaha, gerakan yang diajarkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Kaum muslimin rahimakumullah. Ayat Al-Quran yang kita baca, zikir yang kita baca, doa yang kita baca, berfikir kita tentang kebesaran Allah di dalam sholat, maka itu akan disimpan di kortek. Kortek itu apa? Kortek itu bagian otak di kepala kita yang fungsinya menyimpan memori, ingatan, dan itu tidak pernah akan hilang. Kalau hafalan lagu hilang, hafalan qasidah pun hilang, tapi hafalan bacaan sholat, Quran, zikir, doa yang kita baca dalam sholat akan disimpan dengan bagus di kortek memori otak kita.
Nanti ketika kita sudah tidak bisa bergerak karena kita sakit, mungkin karena usia semakin sepuh, badan tidak bisa digerakkan atau kita stroke, mulut tidak bisa bicara, mata tidak bisa terbuka, kaki tidak bisa bergerak, tangan tidak bisa bergerak, hidung kita ada selang oksigen, mulut kita ada selang makan. Pada saat itu korteks yang isinya Quran, doa, dan zikir dalam sholat akan keluar dengan sendirinya. Dan saat itu kita akan mengakhiri hidup dengan bacaan Quran, dengan zikir dan doa. Karena itu orang yang sholat insya Allah dia akan husnul khatimah, dan dia akan akhiri hidupnya dengan kalimat-kalimat Allah seperti yang dia biasa baca di dalam sholat, Quran, zikir dan doa. Pada saat itu kita disambut oleh Allah, disambut oleh malaikat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kamu kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Fadkhuli ibadat, fadkhuli fi ibadati, masuklah kamu ke dalam kelompok hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah kamu ke dalam surgaku. Kita mengakhiri hidup dengan keindahan. Orang di sekitar kita menangis, tapi kita tersenyum karena sudah dibukakan pintu-pintu surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita jaga sholat ini, kita perbaiki sholat ini, insya Allah kita akan mendapatkan multi ibadah di dalam sholat. Semoga Allah selalu memperbaiki dan menerima sholat-sholat kita. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala asyrafil ibadi sayyidina wa maulana Muhammadin wa an kulli sahabati ajma'in. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, wa ya ibadallah, usikum wa nafsiya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun wa alamu anna Allah salla ala nabi qadima wa lam yazal qailan alima. Wa qala Allah ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbi ja'alna muqimas shalah, Rabbi ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsyi wal munkar wal baghi يعزكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا له على نعمه يزدكم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.